Welcome to Layer Channel, the channel about life at sea. Enjoy the journey with us. Transshipment batu bara. Sederhananya, adalah proses pemindahan batu bara dari satu kapal atau alat transportasi ke kapal atau alat transportasi lainnya. Proses ini biasanya dilakukan di laut, karena melibatkan transfer batu bara dari tongkang ke kapal kargo besar. Bayangkan seperti ini, tongkang. Sebuah kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut batu bara dari tambang ke titik muat di pelabuhan atau di laut. Kapal kargo, kapal besar yang dirancang untuk mengangkut batu bara dalam jumlah besar ke tujuan akhir, biasanya untuk ekspor. Dalam transshipment batu bara yang sudah dimuat di tongkang akan dipindahkan ke kapal kargo. Proses ini biasanya dilakukan di laut, karena kapal kargo besar seringkali tidak bisa berlabuh di pelabuhan-pelabuhan kecil yang dekat dengan tambang batu bara. Jadi, transshipment batu bara adalah proses penting yang memungkinkan batu bara diangkut secara efisien dari tambang ke pasar global. Muara Jawa. Pelabuhan ini merupakan pusat transshipment batu bara utama di Kalimantan Timur. Proses penyandaran tongkang. Koordinasi. Komunikasi antara kapten tugboat, nahkoda tongkang, dan pilot pelabuhan sangat penting untuk memastikan proses penyandaran yang aman. Jumlah muatan batu bara dalam setiap tongkang bisa bervariasi, tergantung pada beberapa faktor seperti ukuran tongkang. Tongkang memiliki ukuran yang beragam, dengan kapasitas muatan mulai dari ratusan ton hingga ribuan ton. Jenis batu bara, densitas batu bara juga memengaruhi jumlah muatan. Batu bara dengan densitas lebih tinggi akan menghasilkan jumlah muatan yang lebih besar dalam volume yang sama. Aturan dan regulasi. Regulasi maritim dan peraturan keselamatan menetapkan batasan muatan untuk setiap tongkang agar tetap aman selama operasi. Secara umum, tongkang batu bara di Indonesia biasanya memiliki kapasitas muatan antara 500 hingga 3.000 ton. Namun, beberapa tongkang yang lebih besar dapat memuat hingga 5.000 ton atau lebih. Jadi, tidak ada jawaban pasti tentang jumlah muatan batu bara untuk setiap tongkang. Yang pasti, masing-masing tongkang dirancang dengan kapasitas tertentu dan jumlah muatan yang diizinkan harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Waktu yang dibutuhkan kapal tongkang untuk mencapai titik muat sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak. Jarak antara titik keberangkatan dan titik muat merupakan faktor utama. Semakin jauh jaraknya, semakin lama waktu tempuh. Cuaca buruk seperti hujan deras, angin kencang, atau gelombang tinggi dapat memperlambat perjalanan dan meningkatkan waktu tempuh. Arus laut yang kuat dapat membantu atau menghambat perjalanan, meningkatkan atau mengurangi waktu tempuh.
Kecepatan dan kemampuan kapal tongkang juga memengaruhi waktu tempuh. Kapal tongkang dengan mesin yang lebih kuat akan memiliki waktu tempuh yang lebih singkat. Sebagai contoh, perjalanan dari tambang di Kalimantan Timur ke titik muat di Muara Jawa dapat memakan waktu sekitar 12 jam atau lebih, tergantung pada kondisi cuaca dan arus. Tongkang yang melakukan perjalanan pendek bisa memakan waktu antara 6 sampai 12 jam. Perlu diingat bahwa waktu ini hanya estimasi. Solusi efisien untuk distribusi batu bara di Indonesia. Batu bara merupakan salah satu komoditas tambang utama di Indonesia, yang berperan penting dalam pembangkitan listrik, industri, dan sebagai bahan bakar kapal. Meskipun berbagai moda transportasi tersedia, transportasi laut terbukti paling efisien untuk distribusi batu bara jarak jauh. Salah satu metode distribusi batu bara melalui laut yang semakin populer adalah transshipment. Transshipment adalah proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain. Kegiatan ini umumnya dilakukan di pelabuhan yang dilengkapi dengan fasilitas memadai untuk bongkar muat batu bara, seperti dermaga besar, krain khusus, dan area penyimpanan. Transshipment memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode distribusi batu bara lainnya. Pertama, efisiensi biaya. Transshipment dapat mengurangi biaya distribusi batu bara, terutama untuk jarak jauh. Hal ini karena kapal yang digunakan untuk transshipment biasanya memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan kapal yang mengangkut batu bara langsung ke tujuan akhir. Kapal besar dapat mengangkut lebih banyak batu bara per perjalanan, mengurangi jumlah perjalanan yang dibutuhkan dan menurunkan biaya transportasi secara keseluruhan. Kedua, efisiensi waktu. Transshipment dapat mempercepat proses distribusi batu bara. Kapal yang digunakan untuk transshipment biasanya memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapal yang mengangkut batu bara langsung ke tujuan akhir. Selain itu, proses pemuatan dan pembongkaran di pelabuhan transshipment biasanya lebih cepat dan efisien. Ketiga, keamanan. Transshipment meningkatkan keamanan distribusi batu bara. Pelabuhan yang digunakan untuk transshipment biasanya memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai untuk bongkar muat batu bara secara aman. Selain itu, kegiatan transshipment biasanya dilakukan oleh operator berpengalaman yang terlatih dalam menangani batu bara dengan aman. Di Indonesia, transshipment batu bara banyak dilakukan di beberapa pelabuhan, seperti Pelabuhan Batu Licin di Kalimantan Selatan, Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat, dan Pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta. Pelabuhan-pelabuhan ini dipilih karena lokasinya strategis dan fasilitasnya yang mendukung kegiatan transshipment. Transshipment batu bara telah terbukti menjadi solusi yang efektif untuk distribusi batu bara di Indonesia. Metode ini membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan distribusi batu bara, serta mendukung pertumbuhan industri batu bara di Indonesia. Dengan meningkatnya produksi dan konsumsi batu bara di Indonesia, transshipment batu bara diperkirakan akan semakin berkembang di masa depan. Hal ini seiring dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan distribusi batu bara dan memenuhi permintaan yang terus meningkat.